Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Pamela Buana Dewi dengan NPM 1911080307, mahasiswi semester 4 kelas A, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, tahun ajaran 2021. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang uji Wilkinson. Sebelum kita tahu dulu uji Wilkinson itu apa. Uji Wilkinson adalah uji peringkat bertanda yang termasuk dalam kategori statistika non-parametrik dan termasuk alternatif lain dari uji T berpasangan atau uji T dependen. Berlaku untuk statistika parametrik dengan sampel berpasangan, skala interval dan rasio, data berdistribusi tidak normal. Sudah memasuki di mana ini tutorial dari uji Wilkinson, yaitu ada contoh soalnya di mana seorang konselor ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh motivasi belajar sebelum dan sudah diberikan layanan bimbing belajar pada siswa kelas 9 SMPX dengan alfanya 5%, sampelnya 10, ini sampel ya. Ini nih siswa ini sampelnya, sampel ini 10. Nah, dengan hipotesis H0 diterima jika terdapat perbedaan motivasi belajar sebelum dan sesudah layanan bimbingan belajar pada siswa kelas 9 SMPX. Dan H1-nya ditolak jika tidak terdapat perbedaan motivasi belajar sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan belajar pada siswa kelas 9 SMPX tersebut. Langkah pertama kita lakukan adalah mencari selisih. Untuk mencari selisih adalah dengan cara sama dengan buka kurung, nilai sesudah dikurang nilai sebelum, tutup kurung, enter. Nah, kemudian kita tarik garis ke bawah untuk menyamakan rumus. Nah, terus kemudian ini nilai absolut dari selisih ini. Nilai absolut ini untuk menghilangkan negatif-negatifnya ya. Rumusnya sama dengan ABS buka kurung, nilai ini, tutup kurung, enter. Lakukan yang sama, tarik ke bawah lagi. Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan ranking. Menentukan ranking kita tulis dulu nilainya 5, 4, 2, 8, 3, 4, 9, 5, 2, 1. Nah, terus ini kita urutin. Nilai ini kita urutin. Nah, ini kita urut seperti ini. Nilai ini dari sini ya, nilainya dari sini. Yang kita pindah ke sini. Nah, kita urutin. Kita buat ranking asli. Itu sama seperti biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian ada ranking jadi. Ranking jadi adalah 1, rankingnya tetap 1. 2, karena di sini 2-nya ada 2, nggak mungkin kita mau tulis 2 angka berbeda karena itu tidak adil kan pasti. Jadi 2 ini 2 ditambah 35 dibagi 2 karena angkanya yang sama ada 2. Nah, jadi 2,5. Selanjutnya ada 3 masih tetap. Nah, ini lakukan yang sama, ini angka-angka yang sama seperti ini. Ini angka-angka yang sama nih seperti ini. Ini lakukan yang sama seperti di angka 2 tadi. Jadi 6 tambah 5 11 dibagi 2 5,5. Selanjutnya lagi 7 ditambah 8 15 dibagi 2 7,5. 9 tetap ini 10. Nah, sudah jadi rankingnya. Kemudian kita pindah tanda. Nah, tanda itu sesuai ya. Kalau ini positif maka letakkan di positif, jika negatif letakkan di negatif. Oke. Ini 5,5 7,5 ada 2 itu 2,5 8 itu 9 3 itu 4 min
4 itu 5 itu karena ini min ya, pindah ke sini ya. 9, 10, 7,5, 7,5, di sini 2,5, 1. Nah, udah. Sudah seperti ini. Kemudian kita total nilainya. Untuk menotal nilai adalah sama dengan sum buka kurung semua tabel positifnya, tutup kurung, enter. Lakukan yang sama pada nilai negatif. F itu D, sum buka kurung, blok semua nilai negatifnya, tutup kurung, enter. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata nilai itu dengan cara sama dengan total nilai positif dibagi berapa jumlah di fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi 7. Nah, segitu juga sebaliknya, sama dengan total ranking negatif dibagi 3. Ini kan ada 3 nih negatifnya. 3. Nah, enter. Nah, sudah ketemu. Kan untuk mencari W hitung. W hitung ini didapat dari mana nilai terkecil di antara total ranking yang positif dan negatif. Jadi total ranking positifnya kan 36,5, sedangkan total ranking negatifnya 18,5. Berarti 18,5 itu lebih kecil dari 36,5. Itulah yang dijadikan W hitungnya 18,5. Nah, W tabelnya ini kita dapat dari sini. Nih, jadi ketika value Wilson, kita kan sampelnya ada 10. Nah, kemudian kita menggunakan uji dua arah. Tadi kan kita menggunakan uji dua arah dengan alfa 0,5. Berarti ini alfanya 0,5. Nih, berarti nilainya adalah 8. Maka W tabel atau nilai kritisnya adalah 8. Kemudian keputusan yang dapat kita ambil adalah karena W hitungnya lebih besar W hitungnya lebih besar dari W tabel. W hitungnya kan 18,5 lebih besar dari W tabel. W tabelnya 8, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kenapa H0 diterima dan H1 ditolak? Karena di sini sudah dijelaskan bahwa jika terdapat perbedaan signifikan terhadap motivasi belajar sebelum dan sudah layanan bimbingan belajar, maka H0-nya yang diterima. Dan sedangkan di sini adalah nilai W hitungnya lebih besar daripada W tabel, maka H0-nya yang diterima dan H1-nya ditolak. Ini keputusannya sudah kita ketahui bahwa HO-nya diterima dan H1-nya ditolak, maka kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikan yang 5% terhadap perbedaan motivasi belajar siswa kelas 9 SMPX ini, sebelum dan sudah diberikan layanan bimbing belajar, jadi layanan bimbing belajar itu berpengaruh terhadap motivasi siswa. Baik, kiranya cukup sekian tutorial dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun penulisan saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.